Shalom, salam tahun baru. Biarlah tahun ini menjadi tahun kemanisan, menjadi tahun sukacita, menjadi tahun di mana kita menikmati banyak hal yang baru. Seringkali banyak orang takut kepada perubahan, tapi saya mau berkata, mari nikmati karena perubahan bersama Tuhan akan membawa kebaikan. Kita akan belajar bagaimana identitas baru dan melatih. Saudara, ini dua yang harus digabungkan. Ada banyak orang berkata, Tuhan membuat saya menjadi ciptaan yang baru. Pada waktu mereka lari ke depan, mereka dijamah Tuhan. Dan mereka berkata, aku berubah. Aku menerima yang namanya hidup yang baru. Tetapi kemudian mereka lupa melatihnya. Dan mereka pelan-pelan bermain lagi dengan dunia. Mereka datang kepada teman-teman yang sama. Dan akhirnya tiba-tiba mereka jatuh lagi. Dan mereka berkata, kenapa? Bukankah Tuhan sudah memberikan hidup yang baru? Bukankah Tuhan sudah memberikan masa depan yang baru? Bukankah Tuhan yang menjanji bahwa aku adalah orang yang berkemenangan? Tapi kenyataannya, saudara, ada banyak orang yang terjatuh. Dan mereka menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saudara, saya mau berkata, kita butuh keseimbangan antara DNA yang baru, antara saudara hidup yang baru, dengan melatih dan menyangkal daging. Kita butuh keseimbangan. Pada waktu keseimbangan ini ada di dalam hidup kita, maka kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Maka di depan badai boleh datang, kita akan semakin kuat dan semakin kuat. Saya akan bacakan ayatnya. Hari itu ada seorang yang bernama Simon. Dan Simon artinya adalah ilalang yang bergerak kemana angin bertiup. Tetapi mereka bertemu Tuhan. Dia benar-benar kenal siapa itu juru selamat. Dan inilah yang terjadi. Matius 16 ayat 19. Beruntung sekali Simon anak Yunus, kata Yesus, karena Bapakku yang di surga secara pribadi telah menyatakan hal ini kepadamu. Pengertian itu bukan berasal dari manusia. Engkau mulai hari ini Petrus, sebuah batu. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Saudara, pada waktu seseorang menerima sebuah pengertian dari Tuhan, pada waktu kita disambar dengan wahyu yang itu benar-benar sangat-sangat tepat, maka tiba-tiba hidup kita berubah. Saudara, hari itu Simon yang seperti ilalang, tiba-tiba Tuhan berkata, engkau Petrus, engkau menjadi batu karang. Dan di atas fondasi batu karang ini, gereja Tuhan dibangun. Bayangkan, hidupnya total berubah. Hidupnya total melihat saudara sebuah masa depan yang berubah. Tetapi kenyataannya tidak sesimpel itu. Kenyataannya Simon tetap takut. Pada waktu ada seorang wanita berkata, bukankah engkau yang bersama Yesus? Bukankah engkau yang hari itu ada di situ? Dan hari itu Yesus sudah ada dan sangat dekat dengan salib. Maka hari itu Simon gemetar. Tiba-tiba Petrus berubah kembali menjadi Simon. Tiba-tiba Petrus berubah kembali menjadi ilalang yang bergerak kemana angin bertiup. Dan hanya dengan pertanyaan seorang wanita, saudara, tiba-tiba dia berkata, aku tidak kenal dia. Aku menyangkal. Aku sungguh-sungguh tidak tahu siapa orang itu. Sekali lagi pada waktu Yesus menoleh, Simon menangis. Dia tahu dia sudah gagal menjadi Petrus. Tiba-tiba dia dapati dirinya Simon, ilalang, dan bukan batu karang. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Dia mulai mengajak teman-temannya untuk kembali kepada pekerjaan yang lama. Mereka mulai kembali menjadi nelayan dan bukan menjadi penjala manusia. Saudara, dan orang berkata, kenapa itu sering terjadi? Kenapa begitu banyak orang yang berkata, aku lari ke depan, aku dijamah, aku mengalami hidup yang baru, aku diubahkan. Dan tiba-tiba mereka punya destiny baru. Mereka yang dulunya narkoba menjadi penginjil. Mereka yang dulunya pecundang menjadi pahlawan. Mereka yang dulunya menghina firman menjadi rasul-rasul yang berjalan dalam sign and wonder. Tapi kenyataannya hidup tidak selalu begitu. Di tengah jalan, di saat badai,
Di saat tantangan demi tantangan datang, tiba-tiba dia kembali. Beberapa orang dari penginjil kembali menjadi narkoba. Tiba-tiba dia kembali, saudara. Dari seorang rasul yang berjalan dalam sign and wonder. Tiba-tiba dia dapatin miskin. Dan dia marah dengan Tuhan. Karena butuh keseimbangan. Saudara, ayat yang menyeimbangkan itu adalah berkata, 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Pergunakan waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting. Merupakan daya dorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah dirimu secara rohani dan jadilah orang-orang yang lebih baik setiap hari. Karena hal itu tidak hanya bermanfaat dalam hidupmu yang sekarang, tetapi itu menentukan masa depanmu. Saudara, ada banyak orang, dia tidak pernah melatih diri. Saudara, dia tidak pernah melatih yang namanya iman. Dan saudara berkata, Bu, bagaimana melatih iman? Kalau saudara pilek sedikit, jangan pakai obat. Tapi mulai deklarasi. Mulai berkata, Tuhan, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Saudara mulai angkat tangan menyembah dan menyembah dan menyembah. Saudara, kalau ada dengar teman saudara sakit, mulailah berkata, boleh enggak saya doakan. Itu melatih iman. Saudara, Hedy Baker memutuskan untuk melatih imannya. Dia membangkitkan orang mati, saudara. Dan saudara, selama 1 tahun 365 hari, setiap hari dia sampai saudara ke tempat di mana ada orang yang meninggal. Setiap hari. Saudara, itu bisa di rumah, itu bisa di pemakaman, itu bisa di rumah sakit. Dan saudara, dia mulai memperkatakan bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Dan tidak terjadi. Saudara, tidak terjadi 1 tahun. Tapi hari itu tiba-tiba pada suatu saat di mana ada sebuah kecelakaan. Saudara, secara otomatis dia turun dan dia melihat orang yang kecelakaan itu sudah meninggal, sudah ditutup saudara dengan kain. Dan dia membukanya dan otomatis dia teriak, dalam nama Yesus, bangkit. Dan orang yang tiba-tiba duduk dan berjalan dan bangun. Itu adalah awal. Setelah dia 1 tahun. 1 tahun saudara berlatih. Dan mulai dari hari itu sampai hari ini dia sudah membangkitkan puluhan orang mati. Saudara, iman tidak terjadi seketika. Iman harus dilatih. Tetapi bukan cuma iman, kasih. Tetapi tidak cuma kasih, hikmat. Tetapi tidak cuma hikmat, bahkan karunia. Alkitab berkata karunia tunduk kepada nabi-nabinya. Tetapi seringkali karunia diembusi dengan banyak hawa. Ada hawa dari daging kita untuk membuktikan diri ketidakmurnian. Ada hawa dari kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin berbisik. Tetapi ada juga saudara benar-benar dari Tuhan. Sekali lagi, jangan mudah berhenti. Jangan mudah puas. Jangan mudah kecewa. Tetapi mari kita melatih diri. Saudara, ada banyak orang yang berkata, Tuhan, saya tidak berubah. Saya sudah berdoa. Pelepasan bahkan. Mungkin saudara sudah pentahiran. Tetapi saudara tidak berubah. Karena seringkali ada bagian melatih diri. Tahukah saudara, apa yang saudara buat selama 21 hari. Secara berganti dan terus menerus. Setiap hari saudara ulang. Repeat and repeat and repeat. Setiap hari saudara berkata, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Maka 21 hari itu akan menjadi kebiasaan. Saudara, maka pada waktu saudara hari ke-22, saudara tidak perlu mikir. Saudara tidak perlu effort. Saudara tiba-tiba akan melakukannya. Tetapi pada waktu saudara melakukan itu 3 kali 21 hari. Maka tiba-tiba itu menjadi kesukaan. Saudara menjadi kesukaan. Dan kalau saudara tidak melakukan, akan merasa aneh. Itulah yang terjadi dengan hidup kita, jasmani dan rohani. Sekali lagi, ini tahun keseimbangan. Tahun di mana saudara akan diubahkan. Tahun di mana Tuhan sangat ingin
memberikan identitas baru, hari baru, hidup baru, kemenangan baru. Tetapi ingat, latihlah dirimu supaya kita menjadi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati.